Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurrohmah Diah Puji Astuti STMkom selaku Ketua Program Studi Informatika. Yang kami hormati Ibu Ika Arfiani STMCS selaku Sekretaris Program Studi Informatika. Yang kami hormati Bapak Guntur Maulana Zamroni PSC-Mkom selaku Koordinator MBKM di Prodi Informatika. Yang kami hormati Bapak Adi Prahara SSI MCS selaku Kepala Laboratorium Informatika, serta seluruh teman-teman mahasiswa informatika yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan perkuliahan, praktikum, serta program MBKM di semester genap tahun ajaran 2021-2022, meski harus dilaksanakan secara daring. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah ditunggu-tunggu, sudah hadir di tengah-tengah kita yang tidak lain adalah Ibu Kaprodi, Ibu Sekprodi, Koordinator MBKM, serta Bapak Kepala Laboratorium yang akan menyampaikan kepada kita semua mengenai pelaksanaan perkuliahan, praktikum, serta program MBKM di semester genap tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, kami mohon untuk bisa mempersiapkan diri. Kalau bisa dicatat ya, poin-poin penting yang akan Bapak Ibu sampaikan pada hari ini. Namun nanti akan tetap kami buka sesi diskusi untuk bisa tanya jawab jika ada yang dirasa belum paham atau menjadi unek-unek teman semua. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, marilah kita melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurrohmah Diah Puji Astuti selaku Kaprodi untuk memberikan pengarahan awal sekaligus pembuka kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu Nurrohmah kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nila atas waktunya. Selamat datang untuk Bapak Ibu pengurus program studi, baik itu Sekprodi, Koordinator MBKM, Kaleb, praktikum maupun Kaleb riset seperti itu dalam agenda hari ini. Selamat datang juga adik-adik mahasiswa semua angkatan 2021 kalau tidak salah ya. Untuk sesi pertama ini memang kita buat untuk angkatan 2021 seperti itu. Semoga kalian dan keluarga dan kita semuanya juga sehat seperti itu. Baik, saya langsung saja karena memang kita sudah agak telat. Izin share screen. Nanti mohon diperhatikan informasi apa saja yang ada hari ini yang akan kami share atau prodi share ke mahasiswa semuanya hari ini. Dan kalau memang masih ada pertanyaan terkait proses perkuliahan besok genap seperti itu, bisa kalian tanyakan ke para narahubung kalian seperti itu per angkatan, atau bisa juga disetel lagi, diputar lagi streaming YouTube-nya. Sudah bisa nyantol YouTube ya Mbak Nila ya? Baik. Oke.
Jadi agenda hari ini adalah persiapan kuliah blended semester genap 2022 besok seperti itu. Bagi kalian angkatan 2021 besok itu adalah semester 2 gitu ya. Semester 1 alhamdulillah sudah dilalui. Nilai sudah insya Allah sudah keluar semuanya. Kalau memang belum keluar atau belum perbaikan berarti masih menunggu untuk ujian ulang bagi yang memang mengikuti ujian ulang seperti itu. Nah, untuk persiapan semester genap besok seperti itu. Sebentar. Ini adalah waktu atau kalender dari akademik kita seperti itu. Ini perlu kalian catat baik-baik di apa bisa juga di reminder di handphone kalian gitu ya. Timing atau waktu-waktu yang krusial, yang penting, yang mungkin nanti setelah kalian atau angkatan 21 karena baru semester 2 ya itu sudah mulai semester 3, semester 4 seperti itu biasanya nanti saat KRS itu kalian akan apa namanya rebutan kelas seperti itu. Nah, yang harus kalian ingat-ingat adalah kapan waktu KRS itu dimulai. Nah, dari kalender akademik Universitas Ahmad Dahlan untuk agenda akademik itu KRS akan dimulai tanggal 24 Februari. Berarti hari sudah berapa hari lagi ya? Hari Kamis ya, Kamis minggu depan itu kalian sudah mulai KRS. Bagi angkatan 21 semester 2 besok itu sudah mulai belajar KRS mandiri walaupun paket mata kuliahnya itu masih berbentuk apa namanya satuan paket artinya belum bisa mengambil mata kuliah yang ada di kakak tingkat seperti itu. Jadi perhatikan KRS itu tanggal 24 Februari sampai 3 Maret. Sedangkan masa perkuliahan yang pertama itu adalah 14 Maret sampai 14 Mei. Terus setelah itu ada jeda untuk UTS seperti itu. Untuk UTS sehingga perkuliahan kedua itu tanggal 30 Mei sampai 16 Juli 2022. Itu ya. Jadi harus diingat tanggal 24 Februari kalian mulai belajar KRS. Terus untuk tata cara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka untuk semester genap besok ini apa namanya dari universitas sudah mengeluarkan apa namanya surat seperti itu. Dasarnya adalah dari keputusan menteri nomor sekian-sekian, nomor 3, seperti itu. Terus keputusan Menteri Kesehatan juga. Terus instruksi Menteri Dalam Negeri seperti itu. Saya yakin kalian sudah baca sih sebenarnya karena edaran ini saya ambil dari edaran universitas. Terus diturunkan lagi sampai ke surat edaran Rektor Universitas Ahmad Dahlan nomor 12 tahun 2021 tentang perkuliahan tahun akademik 21-22. Ini adalah dasar kenapa besok genap itu kita sudah mulai memberanikan diri untuk blended. Terus untuk persiapannya, untuk persiapan pembelajaran tatap muka, nanti mahasiswa seperti itu atau semua sivitas akademika dan tenaga pendidikan UAD. Jadi kalian, kami, dan juga kami itu adalah dosen, juga staf, karyawan, dan sebagainya. Nanti harus mengisi data awal kegiatan tatap muka atau luring. Nah, nanti mengisinya itu melalui link SUAD ID data awal tatap muka. Seperti itu. Nanti bisa kalian ambil di surat edaran. Dan sebelum mengisi, kalian menyiapkan dulu satu sertifikat vaksin COVID. Saya yakin kalian sudah vaksin semua ya. Seperti itu. Terus atau bisa juga diganti dengan hasil pemeriksaan negatif, swab antigen, swab PCR yang masih berlaku. Terus juga kalian harus menyiapkan surat izin dari orang tua bagi mahasiswa seperti itu. Setelah itu juga bukti selesai karantina bagi yang berasal dari luar dari DIY atau luar negeri bagi mahasiswa juga. Sehingga saat kalian datang seperti itu persiapannya adalah kalian menyiapkan sertifikat vaksin atau hasil pemeriksaan swab
PCR antigen dan sebagainya yang masih berlaku, surat izin dari orang tua, dan bukti selesai karantina. Nah, untuk poin A dan B itu nanti dikumpulkan lewat portal mahasiswa. Jadi nanti di portal itu atau di link yang tadi saya sebutkan itu nanti akan di-upload di situ. Nanti itu sebagai filter siapa saja mahasiswa yang bisa ikut perkuliahan offline. Filternya adalah akan dilihat surat izinnya ada tidak. Terus sertifikat vaksinnya ada tidak, atau poin A dan B itu memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi berarti kalian bisa mengikuti perkuliahan secara offline seperti itu. Nah, untuk penguploadan bukti dari surat edaran fakultas seperti itu, pengunggahan bukti poin A dan B karena kalian akan KRS itu adalah tanggal 24 Februari, maka untuk poin A dan B itu kalian mengunggahnya antara tanggal 16 sampai 23 Februari. Jadi kalian mulai sekarang sudah mempersiapkan setelah sosialisasi kalian menginformasikan ke orang tua seperti itu, minta surat izin dari orang tua untuk mengikuti perkuliahan offline. Gitu ya. Jadi surat edaran fakultasnya nanti menyusul seperti itu. Kalau tidak salah sudah baru tadi pagi di-upload, di-share ke kami untuk mengunggah poin A dan B itu antara tanggal 16 sampai 23 Februari 2022. Gitu ya. Nah, setelah itu untuk mahasiswa dari luar daerah itu wajib karantina. Sehingga misal kalian akan kuliahnya itu mulai tanggal 14 Maret seperti itu ya. 14 Maret berarti 14 sebelum tanggal 14 Maret kalian sudah ada di Jogja dan melakukan karantina. Gitu ya. Melakukan karantina mandiri di tempat kos kalian atau tempat tinggal kalian seperti itu. Selain itu juga melakukan tes PCR lagi di daerah setempat. Artinya kalau sebelum berangkat kalian adalah sertifikat vaksin seperti itu, nanti setelah sampai di Jogja selain kalian melakukan 14 karantina seperti itu, atau kalian melakukan tes PCR di tempat. Karena tempatnya adalah di Jogja, berarti kalau tidak melakukan karantina kalian harus melakukan tes PCR di Jogja. Gitu ya. Nah, itu nanti yang akan dikumpulkan di fakultas. Bukti karantina nanti dikumpulkan fakultas setelah mahasiswa melaksanakan karantina. Nanti infonya seperti apa, kita tunggu edaran fakultas ada tidak eksplisit untuk proses pengumpulan dari bukti karantina atau hasil tes PCR di daerah setempat. Gitu ya. Ini persiapan untuk pembelajaran tatap mukanya. Setelah itu nanti proses pembelajaran seperti itu. Proses pembelajaran atau kalian kuliahnya nanti seperti apa? Berdasarkan surat edaran universitas dan juga FTI, proses pembelajaran nanti menerapkan blended learning, yaitu kombinasi antara daring dan luring. Gitu ya. Jadi nanti kalian ada yang ikut daring, ada yang ikut luring. Nah, perkuliahan luring ini nanti dilakukan dengan tatap muka terbatas. Yang itu nanti diatur oleh program studi. Apa maksudnya tatap muka terbatas? Artinya dalam satu kelas itu nanti akan dibatasi jumlah mahasiswa yang ada di kelas. Nah, aturan dari universitas untuk satu kelas teori maupun yang praktikum itu adalah separuh dari kapasitas. Nah, kapasitas kelas kita atau kelas yang ada di Universitas Ahmad Dahlan itu adalah 40, sehingga 50% kapasitasnya adalah 20. Artinya yang mengikuti luring atau yang ada di dalam kelas itu adalah maksimal 20 mahasiswa. Selanjutnya yang lain bagaimana Bu? Berarti yang lain akan mengikuti perkuliahan secara daring. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana aturan atau pengaturannya nanti akan disosialisasikan oleh Bu Ika. Selanjutnya adalah perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali atau 14 kali tatap muka, yang 2 itu adalah UTS dan UAS. Gitu ya. Masih tetap sama 14 kali
pertemuan untuk teori. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 11 pertemuan. Itu sebagai syarat mengikuti UAS. Kalau kurang dari 11 berarti nanti kalian tidak bisa mengikuti UAS. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen wali. 2 kali untuk syarat UTS, 3 kali sebagai syarat UAS. Ini saya ambil dari surat edaran fakultas, gitu ya. Jadi kalian harus rajin ketemu dengan dosen wali minimal 2 kali untuk syarat kalian akan UTS. Biasanya itu dilakukan sebelum kalian KRS dan sebelum kalian UTS. Sedangkan untuk UAS nanti tinggal ditambah 1 lagi yaitu 3 kali bimbingan. Boleh tidak Bu lebih dari 3 kali? Boleh. Seperti itu ya. Nanti kalau dosen akademik kalian kok tidak menginisiatif untuk melakukan atau membuka jadwal untuk bimbingan, kalian yang harus meminta ke beliau, gitu ya. Jadi kalian yang aktif. Kapan Bu, Pak, bimbingan akademik, begitu ya. Setelah itu mahasiswa dapat mengecek jadwal kuliah di Semeru WDAC ID, seperti itu insya Allah sudah di-share di sana. Terus untuk semua mata kuliah institusi, MKI, kewarganegaraan, Pancasila, dan sebagainya. Terus mata kuliah sertifikasi, AIK, dan mata kuliah unggulan fakultas, Akapita Selekta, dilaksanakan secara daring. Gitu ya. Jadi yang akan di-blended atau yang di daring dan luringkan itu adalah mata kuliah yang khusus bidang informatika. Selain itu, akan dilaksanakan secara daring, gitu ya. UTS dan UAS akan dilaksanakan secara daring dan luring, nanti diatur oleh prodi. Terus untuk praktikum ini saya mengambil dari sosialisasi Universitas BAA sebagai tangan kepanjangan tangan dari universitas, bahwa praktikum itu nanti minimal 50% dilaksanakan offline. Berarti nanti ada sebagian yang mengikuti offline, ada sebagian yang mengikuti secara online, gitu ya, sama seperti yang teori. Nah, bagaimana nanti proses pembagiannya untuk praktikum juga nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya, seperti itu. Di sini juga ada Kaleb, nanti bisa menambahkan. Terus untuk aturan perkuliahan, bagi mahasiswa yang sudah ditetapkan mengikuti kelas offline, tidak diperkenankan pindah kelas online. Artinya, kalau mahasiswa sudah secara syarat, aturan, dan sebagainya, maaf, bagi mahasiswa yang sudah ditetapkan secara syarat oleh universitas maupun dari fakultas mengikuti kuliah offline seperti itu, kelas offline, maka kalian tidak boleh berpindah kelas online. Gitu ya. Kalau kalian tidak bisa mengikuti saat offline, artinya kelas offline hari Rabu saya nggak masuk, saya pindah aja ke online. Silahkan saja, tetapi presensi tetap tidak akan dihitung. Oke ya, seperti itu ya. Jadi bagi mahasiswa yang sudah ditetapkan mengikuti kelas offline, tidak diperkenankan pindah ke kelas online. Jika tidak hadir di kelas offline, maka dianggap absen atau tidak masuk. Dan tidak bisa diganti presensi pertemuan di kelas online. Boleh ikut kelas online, Bu? Boleh, tetapi presensinya tidak boleh akan dihitung. Karena ini evaluasi dari kegiatan kelas offline atau kelas blended yang kemarin di fakultas lain, ada kejadian seperti ini, akhirnya menjadi kacau seperti itu ya. Jadi ini adalah aturan perkuliahan dari prodi bahwa yang sudah ditetapkan offline tidak bisa pindah ke online. Berlaku untuk kelas teori maupun praktikum, gitu ya. Ini aturannya. Ini yang harus kalian pahami. Selanjutnya adalah presensi. Untuk presensi bisa melalui Semeru dengan mekanisme online, seperti itu pakai kertas, seperti yang dilakukan semester-semester dulu sebelum online yang kemarin, seperti itu kita membuat Excel dan sebagainya. Tapi karena sekarang portal itu sudah memberikan layanan atau sudah bisa untuk presensi, kemungkinan juga presensi nanti melalui dosen. Nah, kalau melalui dosen itu bisa melalui portal.
atau mandiri dari dosen tersebut. Selain itu juga bisa dilakukan mandiri oleh mahasiswa melalui portal mahasiswa. Nah, yang terakhir ini saya belum cek sudah bisa aktif atau belum, gitu ya. Jadi proses presensinya nanti otoritas dosen mau melakukannya dengan mekanisme seperti apa. Itu presensi. Oh iya, sudah. Itu saja sih dari saya. Jadi proses aturan-aturannya itu yang harus kalian persiapkan untuk mengikuti pembelajaran offline besok. Saya yakin kalian sudah ingin datang ke Jogja, sudah ingin datang ke kampus Universitas Ahmad Dahlan seperti itu, sudah ingin kuliah offline, begitu juga dengan kami, sudah ingin ketemu dengan kalian yang memang belum pernah ketemu secara face to face gitu ya. Itu informasi awal dari saya terkait kapan harus KRS, terus persiapannya apa saja untuk mempersiapkan kuliah blended besok. Begitu Mbak Nila, untuk tanya jawab nanti saja setelah semuanya tersosialisasikan, begitu saja nggih. Jadi untuk mahasiswa yang akan bertanya ditulis aja dulu. Oke, itu informasi saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nila. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurrohmah atas penyampaiannya. Lalu materi selanjutnya ya akan disampaikan langsung oleh Ibu Ika Arfiani mengenai sistem perkuliahan blended teori dan praktikum. Kepada Bu Ika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nila. Jangan share screen dulu. Sudah nampak nggih? Sudah, Bu, sudah. Baik, terima kasih. Setelah tadi sambutan dari Bu Kaprodi dan beberapa perihal terkait aturan-aturan ya yang harus teman-teman laksanakan gitu ya sebelum nanti datang ke Jogja gitu ya. Ada banyak banget ya, namun memang semuanya itu harus atau wajib gitu ya, wajib dilaksanakan demi kita semua gitu ya, kesehatan kami yang ada di sini, kemudian kesehatan teman-teman juga gitu kan ya. Makanya semuanya itu wajib dilaksanakan gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya di genap besok kita sudah mulai melakukan perkuliahan offline ya, meskipun masih secara blended juga gitu ya, tapi kan alhamdulillah kita masih bisa bertemu gitu ya, daripada kemarin online terus gitu ya, kita nggak tahu kampusnya itu sekarang dalamnya seperti apa, ngerasain duduk di bangku kuliah itu seperti apa. Nah itu ya, dan ada kesempatan besok di semester genap teman-teman angkatan 2021 ini diwajibkan datang ke Jogja semua ya, dengan persyaratan tadi gitu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi gitu ya. Harapannya nanti kita bisa bertemu gitu ya, bertemu sama teman-teman semua itu sebanyak 464 ya, angkatan 2021 itu di informatika ada 464 mahasiswa gitu. Nah, banyak banget gitu ya. Dan ini yang join baru 153 nih. Nah, yang lainnya ini kemana? Jadi perkuliahan genap tadi kan dimulai Maret ya, pertemuan pertamanya ya. Namun sebelum ada kuliah itu semua mahasiswa itu wajib KRS. KRS itu kartu rencana studi ya. Nah, jadi teman-teman wajib mengisikan semester besok itu mau kuliah apa saja sih yang diambil mata kuliahnya. Nah, itu nanti teman-teman ngisi secara mandiri di portal teman-teman sendiri gitu ya. Ngisi di sana mata kuliah apa saja yang diambil gitu ya untuk bisa kuliah gitu ya nanti. Karena kalau teman-teman nggak ngisi KRS, nanti nama teman-teman nggak akan terdaftar di daftar persensi itu yang ada di perkuliahan gitu ya. Karena
datanya enggak masuk gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa tadi ya, tanggal 24 Februari sampai 4 Maret itu adalah masa mahasiswa untuk melakukan KRS gitu ya. Mahasiswa untuk melakukan KRS, di mana data kondisi mahasiswa kita angkatan 2021 gitu ya, di posisi saat ini genap besok itu adalah masuk ke semester 2. Nah, nggak kerasa ya, sudah mau 1 tahun kuliah nih, besok udah mau masuk semester 2 gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswa kita itu tadi ada 464 ya, ini khusus angkatan 21 saja ya, itu ada 464. Kemudian 464 orang ini terbagi dalam 10 kelas ya, 10 kelas gitu. Jadi sampai kemarin kelas C ya, yang terakhir itu ya. Ada 10 kelas gitu, dan semuanya ini nanti akan datang ke Jogja semuanya ya, harapannya gitu ya, memenuhi 2 syarat tadi ya, sudah vaksin dan ada izin dari orang tua tadi, semuanya datang ke Jogja untuk melakukan perkuliahan secara blended gitu ya, melakukan perkuliahan secara blended. Nah, nanti mata kuliah yang Anda ambil itu ya, mata kuliah teorinya, teori itu ada 8 teman-teman ya, ada 8 mata kuliah teori ya, itu apa saja? Ini ada Alpro, Alpro itu algoritma dan pemrograman ya, kemudian ada pemrograman web, ada matematika diskrit, ada arsitektur komputer, ada aljabar linier. Ini yang mata kuliah informatika. Kemudian yang mata kuliah umum ya, mata kuliah institusional dan keagamaan itu ada akhlak, kemudian PKN ya, pendidikan kewarganegaraan serta bahasa Indonesia. Nah, ini nanti teman-teman wajib KRS 8 mata kuliah ini di portal teman-teman ya, ketika masa KRS sudah dimulai. Nanti tinggal nyentang aja kok di portal itu, tinggal teman-teman nyentang, kemudian nanti lihat dulu ya, KRS itu dimulai dari teman-teman buka webnya Simeru ya, simeru.uad.ac.id, itu nanti di sana diminta login. Nah, tolong dicatat loginnya kalau mahasiswa itu bisa pakai username-nya itu MHS, password-nya juga MHS ya. Nah, jadi itu login untuk akun Simeru itu umum ya, karena informasi di dalamnya itu umum juga gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa ngelihat jadwal ya, jadwal kuliah di program studi informatika itu apa saja yang ada di sana. Nah, itu teman-teman lihat dari sana ya. Kemudian teman-teman pilih mata kuliah sesuai kelasnya. Ya, karena kelasnya kan tadi ada 10 tuh. Nah, teman-teman itu masuk di kelas mana? Nah, itu dicatat dulu. Nah, misalkan kelasnya kelas A. Nah, Alpro kelas A itu hari apa, jam berapa itu dicatat. Dicatat dulu di kertas ya. Misalkan Alpro hari Senin jam ke-34 misalkan ya. Kemudian pemrograman web itu hari Senin jam ke-78. Itu harus teman-teman catat ya, sampai 8 mata kuliah ini semuanya dicatat hari dan jamnya, baru nanti teman-teman masuk ke portal, milih deh di sana itu, milih Alpro kelas A tadi, Alpro pemrograman web kelas A tadi hari apa. Nah, itu nanti catatan teman-teman itulah yang akan jadi jadwal kuliah selama 1 minggu gitu ya. Nah, jadi lebih enaknya seperti itu daripada masih bingung buka portal dulu, ini saya milih apa, belum tahu jadwalnya. Nah, itu KRS itu dimulai dari teman-teman buka webnya Simeru untuk ngecek jadwal kuliah teman-teman itu adanya di hari apa saja, baru kemudian milih mata kuliah di portal. Nah, seperti itu nanti akan lebih jelas karena ada gambaran dulu gitu ya. Oh, aku kuliah nih ada 8 mata kuliah. Kuliahnya hari apa saja nih? Jam berapa saja? Nah, kayak gitu nanti ya, teman-teman ya. Karena ini kan kalau semester 2 ini kan KRS-an yang pertama kali ya, karena kemarin di semester 1 itu kan sudah di KRS-kan oleh TU gitu ya. Nah, dan mata kuliah ini masih paket. Jadi nanti di sini ketika mau KRS-an itu teman-teman buka portal, itu ada paket-paket mata kuliah seperti ini nih. Paket semester 1, paket semester 2, itu apa? Teman-teman tinggal buka aja nanti.
di paket semester 2 itu ya. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Mungkin kalau dari sisi mahasiswa akan berbeda menunya ya, karena ini dari sisi dosen. Nah, nanti di paket semester 2 itu ada daftar mata kuliah itu tadi, nah itu nanti teman-teman tinggal pilih aja di sana. Teman-teman milih semuanya itu, tentunya portal teman-teman itu akan aktif ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran kuliah ya. Nah, jadi kalau belum melakukan pembayaran kuliah, nanti banknya belum mengaktifasi, portalnya belum aktif, teman-teman belum bisa melakukan KRS gitu ya. Teman-teman belum bisa melakukan KRS gitu ya. Dan kembali lagi ke tadi ya, daftar mata kuliah yang nanti teman-teman ambil itu kan tadi ada 8 ya, 8, kemudian ada praktikum ya, seperti biasa di semester Gazal ini kan ada praktikumnya juga ya, yang teman-teman nanti harus mendaftar juga gitu ya, mendaftar di websitenya lab gitu ya. Nah, jumlah praktikum yang nanti teman-teman ambil itu ada 3 ya, praktikum algoritma pemrograman ya. Praktikum algoritma pemrograman ini itu satu SKS sendiri ya teman-teman ya. Jadi dia terpisah dari mata kuliah teorinya. Ya. Jadi Alpro teori itu 3 SKS sendiri, kemudian praktikumnya itu 1 SKS sendiri. Nah, untuk praktikum yang berdiri sendiri seperti ini, itu jumlah pertemuan di praktikumnya itu 14 pertemuan juga. Jadi minggu pertama kuliah, praktikumnya juga mulai juga minggu pertama praktikum gitu ya. Untuk yang algoritma pemrograman. Nah, tapi kalau yang pemrograman web dan matematika diskrit ini dia include dengan teorinya. Jadi total teori dan praktikum dia 3 SKS ya. 2 SKS itu teori di kelas dan 1 SKS-nya praktikum, tapi include ya. Include gitu. Jadi jumlah pertemuannya sekitar 10 pertemuan. Biasanya dimulai di minggu kedua atau ketiga kuliah itu baru praktikumnya dimulai. Nah, seperti itu. Karena dia bukan SKS yang berdiri sendiri seperti praktikum Alpro ini tadi. Nah, jadi nanti teman-teman jangan lupa ya ketika KRS itu ngeklik atau milih mata kuliah algoritma pemrograman dan praktikum algoritma pemrograman. Ini yang biasanya lupa nih, lupa nyentang praktikumnya sehingga ketika nanti di akhir nih setelah UAS kayak gini nih nilai pada keluar, loh kok nilai praktikum teman-teman kok nggak ada. Nah, terus balik lagi ke dulu, ternyata dulu nggak nyentang atau nggak KRS praktikum Alpro, ya sudah nggak bisa akhirnya karena nggak bisa diulang, semesternya sudah berjalan, sudah selesai. Nah kan nggak bisa lagi. Nah imbasnya kenapa? Harus mengulang tahun depan. Tahun depan ya, bukan semester depan loh ya, karena semester depan mata kuliahnya beda lagi. Semester depan kan setelah genap itu kan Gazal. Nah, karena mata kuliah ini adanya di genap, ya teman-teman mulangnya di genap lagi. Nah, artinya kan harus nunggu 1 tahun lagi untuk ngulang itu. Dan imbasnya apa? Itu akan mengurangi jatah di semester genap yang tahun berikutnya itu. Gitu, SKS-nya jadi berkurang. Jadi kalau misalkan teman-teman IPK-nya bagus nih, 3, ya, 3,5 gitu misalkan. Kan bisa ngambil sampai 24 SKS tuh maksimalnya. Tapi ternyata ada yang kemarin kurang belum diambil. Nah, kayak gitu ya. Kan dari 24 itu kan harus terkurangi ya 1 SKS untuk ngulang praktikum Alpro. Nah, akhirnya kan yang genap tahun depan nggak bisa full 24 lagi gitu ya untuk yang ngambil jatahnya di semester genap itu gitu. Imbasnya akan seperti itu kalau mengulang mata kuliah gitu ya. Terus biasanya apa? Kalau sudah offline itu, kalau mengulang mata kuliah itu teman-temannya udah beda. Ya, teman-temannya udah bukan satu kelas itu lagi, tapi ngulang itu bareng sama adik tingkatnya. Gitu. Jadi temannya sama adik tingkatnya gitu. Kalau mengulang. Jadi usahakan teman-teman kalau bisa nggak usah ngulang deh, biar kuliahnya itu lurus-lurus aja, lancar-lancar aja semuanya gitu ya. Nah, itu kan harus diimbangi dengan ya teman-teman harus bisa memanage waktu gitu ya, belajar dengan baik gitu ya, mengerjakan seluruh apa yang menjadi kewajiban di setiap mata kuliah itu gitu ya. Insya Allah kalau semuanya itu lancar, nilainya itu pasti akan lulus gitu ya. Nilainya itu pasti akan lulus gitu. Dan nanti ya teman-teman di semester 2 ini kan totalnya ada 21 SKS nanti yang wajib
di KRS kan gitu ya. Kemudian kalau teman-teman cek di portal nanti ya, di sana ada info akademik ya teman-teman, kapan harus bayar SPP, jadwal KRS-nya kapan. Kemudian seandainya misalkan saja teman-teman itu ada kendala di biaya misalkan ya, atau ada keperluan lain yang mengakibatkan tidak bisa kuliah selama 1 semester itu gitu ya, itu di sana ada yang namanya layanan cuti akademik gitu ya. Cuti akademik ini harus diurus ya teman-teman. Jadi kalau jangan sampai teman-teman misalkan terus semester ini nggak bayar kuliah sehingga nggak KRS, kemudian ngeblong 1 semester nggak ngapa-ngapain gitu ya. Maka kalau seperti itu dan teman-teman nggak ngurus administrasinya, nggak ngurus cutinya, beban biaya di semester yang nggak dibayar itu akan ditagihkan di semester berikutnya. Jadi semester depan akan bayarnya double 2 kali. Gitu. Jadi hati-hati sekali ya teman-teman ya. Ini kami infokan dari awal agar jika ada sesuatu masalah ya yang mengakibatkan tidak bisa kuliah selama 1 semester itu, nah itu mending teman-teman mengurus cuti akademik gitu ya. Karena kalau diurus itu nanti semester depannya nggak akan dibebankan biayanya gitu ya. Tapi kalau nggak mengurus itu nanti dianggap cuti lalai. Cuti lalai itu ya asal nggak masuk, ngeblong gitu aja tanpa ada pengurusan surat-surat izin untuk cutinya. Nah itu dinamakan cuti lalai, dan itu imbasnya nanti ketika akan aktif di semester berikutnya itu akan bayarnya double 2 kali. Nah, jadi hati-hati nih teman-teman ya. Hati-hati. Nah, kemudian setelah itu kan ada masa perkuliahan nih 14 Maret sampai 14 Mei gitu ya. Sama perkuliahan AIK ada di semester antara. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya, dibaca benar-benar semua info yang ada di portal gitu ya. Karena biasanya ketika bimbingan perwalian itu juga akan disampaikan oleh dosen wali. Tapi alangkah baiknya teman-teman itu rajin cari info gitu ya terkait perkuliahan. Karena dunia perkuliahan itu menuntut diri kita itu untuk mandiri ya. Mandiri untuk cari info terkait kebutuhan kita itu apa. Itu kita harus bisa mandiri semuanya gitu ya. Kita nggak bisa bergantung ke orang lain lagi, atau nggak bisa ibaratnya gerutak-gerutuk bareng satu geng kayak seperti di masa SMA. Nah itu tidak bisa lagi. Kebutuhannya sudah sendiri-sendiri, sudah masing-masing. Kalau pengen maju, pengen bisa ya Anda harus bisa memanage diri Anda. Gimana caranya biar bisa? Nah, seperti itu. Kalau dunia kuliah itu ya dituntut untuk mandiri. Kemudian, nah ini intinya nih, inti proses perkuliahannya nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi memang tadi yang kita datangkan angkatan 2021 itu kan sebanyak 464 mahasiswa ya yang terbagi di 10 kelas. Nah, itu kan banyak banget tuh. Nah, terbagi di 10 kelas. Apakah perkuliahannya itu akan dalam satu ruangan kemudian satu kelasnya 40 orang, 40 atau 50 orang itu ya? Enggak gitu ya, enggak. Jadi sudah ada aturannya gitu ya, sudah ada aturannya dari UNIF bahwa penggunaan ruang kelas itu hanya dibatasi maksimal 20 orang ya, atau 50% dari kapasitas ruangan. Sekitar 20 orang saja. Nah, kemudian dengan berdasarkan surat itu, maka Prodi membuat skenario perkuliahan menjadi seperti ini nih, seperti ini teman-teman, warna-warni ya, warna-warni. Kita lihat yang atas dulu nih, kita lihat yang atas dulu. Ini adalah contoh ya, atau skenario perkuliahan yang nanti akan teman-teman jalani gitu ya. Jadi dalam satu kelas, anggap saja ini kelas A gitu ya. Kelas A itu kan mahasiswanya di kelas itu ada 40 orang ya. Dan itu tuh biasanya urut. Kelas A itu dari NIM 1 sampai 40, kelas B dari 41 sampai 80, kelas C dari 81 sampai 120. Itu urut seperti itu sampai di kelas yang terakhir. Itu urut seperti itu. Nah, nanti masuk di perkuliahannya itu satu kelas, itu kita bagi lagi teman-teman, kita bagi.
gitu ya. Kita bagi di pertemuan awal ya, pertemuan 1 sampai 7 atau batasnya itu sebelum UTS. Nanti yang akan masuk offline gitu ya, yang akan kuliah di kampus itu hanya NIM 1 sampai 20 ya, urutan di awal itu ya. Entah tadi di rank kelas ABC-nya itu NIM di dalamnya itu ada berapapun, pokoknya 1 sampai 20 awal itu akan offline sebelum UTS. Gitu ya. Yang offline yang datang ke kampus, yang duduk di dalam kelas itu adalah untuk urutan NIM 1 sampai 20 atau 41 sampai 60 dan seterusnya ke belakang. Pokoknya 20 awal di dalam kelas itu. Gitu ya. Kalau bolong-bolong gimana? Bolong-bolong ya nggak masalah. Yang penting 20 awal itu masuk di kelas itu gitu ya. Kuliah secara offline. Jadi harus datang ke kampus, cari ruangannya, nanti ada ruang kuliah. Ya, ada ruang kuliah di lantai 5. Gitu. Nanti dicari. Di Simeru itu jadwalnya sudah ada pembagian ruangnya. Nanti teman-teman cek di Simeru itu nanti aku harus kuliah hari ini tuh di ruangan mana ya? Nah, nanti teman-teman melihatnya di webnya Simeru itu. Di sana sudah ada ruangannya. Gitu ya. Nah, itu. NIM awal gitu ya. 1 sampai 20 itu nanti akan masuk secara offline masanya sebelum UTS. Kemudian sisanya, 20 sisanya itu tadi, itu akan melaksanakan perkuliahan secara online. Jadi barengan, nanti akan jalan bareng sinkron. Jadi nanti dosennya nerangin di depan kelas, di tengah-tengah kelas itu akan ada kamera, ya akan ada kamera, kemudian akan ada akun Zoom atau Google Meet untuk teman-teman yang online. Gitu. Jadi waktunya barengan. Waktunya barengan. Cuman bedanya tadi yang 1 sampai 20 itu datang ke kampus, duduk di dalam kelas, yang 21 sampai 40 itu offline di rumah. Itu seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ya, jadi bisa barengan seperti ini teman-teman. Jadi di jam 7 pagi misalkan ya, jam ke 1-2 ya, jam 7 pagi itu kelas A kuliahnya mata kuliah algoritma pemrograman di ruangan A misalnya ya. Kemudian kelas B-nya itu kuliah matematika diskrit di ruangan B. Kelas C-nya itu kuliah aljabar linier di kelas C. Ini semua yang datang ke kelas itu adalah NIM 1 sampai 20 atau urutan 20 awal. Gitu. NIM 21 sampai 40 semuanya itu online di rumah. Kenapa kita bagi seperti ini? Ini akan mengurangi kepadatan jalur lift-nya. Kita di kampus 4 nggak hanya dihuni oleh FTI saja, nggak hanya dihuni oleh informatika saja ya. Nah, ada beberapa fakultas yang semuanya itu juga memberlakukan blended, artinya ada offline-nya juga gitu ya. Nah, kalau kita 400-an kita offline-kan bareng gitu ya, nah itu nanti akan se-crowded apa itu lift itu antriannya untuk naik gitu kan ya. Nah, makanya kita bagi seperti ini, kita bagi 2 gitu ya. Dalam satu kelas tadi ada 40, 20 awalnya offline. Offline-nya sebelum UTS, 20 sisanya online dulu sebelum UTS. Kemudian nanti ya, setelah ujian UTS, nah, kita pindah ke skenario yang bawah. Pindahnya apa? Yang tadinya NIM 1 sampai 20 itu yang offline, nah ini dibalik. NIM 21 sampai 40 yang giliran offline. NIM 1 sampai 20 yang online. Jadi tetap semuanya sama-sama merasakan kuliah offline di dalam kelas. Cuman beda aja waktunya. Dibatasi oleh UTS. Gitu ya, mekanismenya sama, jadwal kuliahnya sama, harinya sama, waktunya sama semuanya. Yang beda cuman orangnya aja. Jadi kalau bagi mahasiswa itu offline-nya itu 7 pertemuan ya, sesuai edaran UNIF itu kan 7 pertemuan ya maksimal ya mahasiswa. Nah, di sini sudah sesuai dengan itu mahasiswa offline 7 pertemuan di setiap mata kuliahnya. Gitu ya. Kalau dosennya ini
dosennya jadinya full 14 kali pertemuan offline semua ini. Gitu. Gitu. Jadi ya saya ulangi lagi, untuk sebelum UTS ya, pertemuan 1 sampai 7, nanti NIM 20 awal atau di urutan di kelas itu yang 20 awal itu akan kuliah offline di kampus. Kemudian 20 sisanya itu online di rumah. Harapannya kami himbau yang online itu ya online-nya di rumah saja ya, jangan di kampus. Nanti biar kampus itu tidak banyak orang, tidak crowded. Nanti kalau kampusnya crowded nanti akan ditegur oleh Satgas COVID ya, daripada nanti terus nggak boleh lagi melakukan perkuliahan offline kan malah sia-sia teman-teman datang ke sini kan ya. Nah, himbauannya seperti itu ya, online saja di rumah. Nanti akan ada jatahnya kok untuk datang ke kampus gitu ya. Sabar saja dulu gitu. Jadi pertemuan sebelum UTS yang offline adalah 20 awal. Kemudian setelah UTS itu yang offline adalah 20 akhir. Gitu ya. Jadi cuma ditukar aja, di split ya. Ditukar, di split gitu. Ini skenario perkuliahan kita. Ini berlaku untuk seluruh mata kuliah yang teman-teman ambil ini ya, mata kuliah teori ini ya. Mata kuliah teori informatika. Ya. Kalau untuk mata kuliah teori yang institusional dan keislaman gini ya, yang akhlak, PKN dan bahasa Indonesia, ini kita full online kan dari pertemuan 1 sampai 14. Ya. Gitu. Jadi teman-teman kuliah offline-nya itu hanya yang keilmuan informatika saja. Gitu ya. Yang keilmuan umum kayak gini ya. Nah, itu nanti full online dari 1 sampai 14 untuk semua NIM, untuk semua angkatan gitu kan ya. Nah, itu. Ini skenarionya tadi. Apakah tetap datang ke Jogja? Iya, datang ke Jogja. Datang ke Jogja saja. Nggak apa-apa. Dengan catatan 2 syarat ini tadi ya. Diizinkan oleh orang tua ya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, dan sudah melakukan vaksin lengkap tadi ya, bukti sertifikat vaksin tadi ya. Ya. Itu jangan lupa diupload di portal teman-teman. Nanti kalau nggak diupload nanti nggak bisa KRS-an. Nggak bisa KRS karena harus ngisi itu dulu gitu ya. Kan ada masanya tadi tanggal 16 sampai 23 ya. Nah, itu wajib ngisi itu dulu. Kalau nggak ngisi nanti nggak bisa KRS. Apapun bentuknya, entah mau diizinkan orang tua atau nggak diizinkan, tetap semuanya diupload di sana. Gitu ya. Gitu. Kemudian informasi terkait praktikum ya. Praktikum modelnya juga sama seperti perkuliahan ya. Praktikum nanti akan dilakukan secara blended juga ya. Jadi teman-teman besok bisa masuk ke lab ya, bisa praktikum menggunakan komputer lab ya, dengan pembagian yang sama seperti di perkuliahan tadi. Ya. Jadi nanti akan ada asisten praktikum untuk offline dan asisten praktikum untuk online gitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun blended itu asistennya akan berbeda sehingga tetap fokus ke masing-masing praktikan itu ya. Tetap fokus ke sana. Kemudian kalau teman-teman buka di Instagramnya Prodi, di sana sudah ada informasi terkait praktikum ya. Nah, informasi terkait praktikum nanti teman-teman bisa join ya, join ke grup lab kita ya, grup lab informatika, serta ada channelnya melalui Telegram ya. Karena student body kita kan banyak ya teman-teman, nggak cukup kalau pakai WA gitu ya. Tadi ada 464, maka kita bikinkan channel Telegram agar teman-teman mudah ketika ada diskusi di sana gitu ya. Jadi silahkan nanti join ke sana ya, ini linknya. Cek di Instagramnya Prodi ya. Teman-teman harus selalu aktif ya, cek Instagram Prodi, webnya fakultas gitu ya. Untuk info-info terkait perkuliahan atau terkait akademik gitu ya. Ini silahkan mulai join dari sekarang. Karena setelah ini
ya, nanti akan dilanjutkan untuk pendaftaran praktikumnya. Ada ini, di sana sudah ada timeline praktikum ya, kapan pendaftaran praktikum itu dimulai, kemudian pembayarannya kapan, aktivasinya kapan, pemilihan slotnya itu kapan. Nah, itu harus teman-teman baca di sana gitu ya. Dan ketika memilih slot praktikum, hati-hati ya teman-teman. Ketika memilih slot praktikum itu diusahakan jangan tabrakan dengan jadwal kuliah. Itulah kenapa tadi di awal saya minta tolong jadwal kuliah itu dicatat di buku gitu ya, dicatat. Nah, tujuannya untuk ini. Tujuan keduanya kan selain untuk KRS adalah untuk pemilihan slot praktikum. Jadi teman-teman harus memilih praktikum di luar jam kuliah atau jangan sampai bentrok dengan jam kuliah, karena nanti ketika teman-teman masih duduk di kelas teori kemudian ada praktikum itu kan akan repot karena butuh perpindahan ya, ada moving dari ruang kelas teori ke ruang lab gitu ya, itu kan butuh waktu juga naik turun liftnya gitu ya. Jadi harus teman-teman perhatikan ini ya, pemilihan slot praktikum itu harus di luar jam kuliah gitu ya. Kalau slot praktikum ini itu kan nanti teman-teman milih sama seperti KRS-an itu ya, modelnya seperti itu. Nanti milih yang luang ya, yang luang ya. Dari jadwal kuliah teman-teman itu yang kosongnya itu ada di jam berapa hari apa. Nah, di situ ada slot praktikum yang cocok dengan yang kosong itu enggak. Kalau cocok ya udah pilih itu aja slot praktikumnya gitu. Karena kan tadi ada 3 ya, praktikum Alpro, praktikum pemrograman web, dan matematika diskrit gitu ya. Khusus untuk praktikum algoritma pemrograman itu nanti akan diatur tersendiri gitu ya, karena harus ada teori terlebih dahulu baru kemudian prakteknya di lab ya gitu, dan kelasnya itu slotnya itu menyesuaikan dengan slot yang pengampu di kelas gitu, khusus untuk Alpro gitu ya. Mungkin itu sedikit gambaran ya terkait perkuliahan genap besok gitu ya, yang akan kita jalani bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita diberi kelancaran semuanya, baik teman-teman berangkat dari kampung halaman untuk ke Jogja, sampai di Jogja kuliahnya juga diberi kelancaran, sampai di akhir juga bisa mendapatkan hasil nilai yang sesuai seperti yang diharapkan gitu. Mungkin itu saja. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya, Mbak Nila nih. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan saja. Baik, terima kasih kepada Bu Ika. Atau mungkin ada tambahan dari Kepala Laboratorium, Pak Adi atau Bu Lisna? Ada Bu Lisna. Dari Pak Adi atau Bu Lisna, apakah ada tambahan? Sepertinya ada dari Pak Adi ya? Tidak ada, Mbak. Wah, kirain ada, Pak. Mengingatkan kembali ya untuk teman-teman, pendaftaran praktikumnya ada di website reklite.tif.upad.ac.id. Bagi yang belum memiliki akun, silahkan mendaftar di sana. Sampai sini mungkin dari teman-teman sudah ada yang ingin bertanya, ingin mengeluarkan unek-uneknya. Saya boleh, Mbak Nila? Boleh, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Mahendra Gunadi dari Angkatan 18. Nyun sewu nggih Pak Guntur, Pak Adi, Bu Ika, Bu Nur, sama Mbak Nila. Ini saya mau bertanya, mohon maaf agak di luar dikit. Ya sebenarnya masih sama sih dalam lingkup prodi ya. Yang di pertanyaan saya ini masih di lingkup Angkatan 18, yang mana mungkin pada semester ini atau tahun ini bisa menyelesaikan studinya insya Allah gitu ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan ke Prodi, untuk program penyelesaian studi pada semester genap ini ada nggak ya, Mbak Nila atau Bu Ika, Bu Nur? Karena mungkin ya takdirnya gagal dalam satu matkul gitu.
Sehingga apakah bisa diselesaikan di program PPS pada tahun ini atau semester genap ini atau seperti apa gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya, Bu Nur. Oke, mau dikumpulkan dulu atau langsung dijawab, Mbak Nila? Mungkin ikut Oh, oke. Langsung dijawab. Oke, langsung dijawab aja ya. Mas Aldi, angkatan 2018 ya. Untuk Iya, Bu Nur. angkatan 2018 ataupun di angkatan yang lainnya, program PPS itu adalah program yang memang itu diinisiasi dan diadakan oleh fakultas melihat kondisi dari mahasiswa seperti itu. Jadi tidak sembarangan fakultas membuka program PPS seperti itu. Misal angkatan 18, 19 PPS aja enggak seperti itu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih ada waktu untuk menyelesaikan atau mengulang mata kuliah seperti itu, silahkan tetap mengikuti program reguler seperti itu. Jadi PPS itu tidak setiap saat ada. Gitu Mas Aldi. Baik Bu, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur dan Mas Aldi. Yang lain teman-teman dari angkatan 2021 mungkin ada yang ditanyakan mengenai mekanisme perkuliahan blended learning-nya atau praktikumnya nanti gimana. Mumpung ada yang izin bertanya boleh, Bu? Boleh, silakan. Saya Ihtiar Nur Furqon dari angkatan 21. Izin bertanya, kan KRS semester 2 mandiri. Akan tapi masih dipaketkan. Pertanyaan saya bagaimana cara melihat apakah saya di kelas A atau B atau C di mata kuliah tertentu saat mau KRS? Wika mau jawab? Ya, Bu. Oke. Teman-teman, cara mengetahui teman-teman itu masuk di kuliah mana gitu ya, di kuliah mana ketika nanti mau KRS, itu sesuai dengan teman-teman semester 1 ini gitu ya. Atau nanti di portal itu teman-teman ini kok kelasnya itu kalau masih paket itu sudah tinggal milih satu itu aja, nggak ada pilihan yang lainnya kayak gitu. Karena masih paket adanya cuma satu itu aja, dan daftar mata kuliahnya juga sejumlah 8 itu tadi tok gitu ya di paket semester 2 itu gitu. Jadi bukan seperti yang lainnya ya, kalau yang nggak paket kan dia bebas memilih kelas ya, kayak mata kuliah pilihan itu kan bebas pilih mau kelas A, B atau C gitu ya. Tapi kalau masih paket itu kalau Mas siapa tadi namanya? Ihtiar, Bu. Mas Ihtiar. Nah, semester 1 ini ada di kelas mana? Di kelas A. Nah, biasanya nanti portalnya juga akan langsung otomatis ke kelas A juga seperti itu. Sampai semester 4 biasanya, 4 atau 5 ya. Biasanya seperti itu loh, ada di kelas A terus kayak gitu di portalnya nanti. Nah, itu udah pilih aja mata kuliah yang semuanya itu di kelas A gitu ya. Dan kalau semester 2 ya ambil paket semester 2 saja ya. Gitu. Jadi semester kita di bawah, semester bawah itu tidak diizinkan gitu ya ngambil lintas semester di atasnya untuk mata kuliah yang wajib ya, harapannya karena pertama akan ada masalah terutama misalkan kayak praktikum gitu ya, bisa jadi praktikumnya itu nanti akan bentrok jamnya, termasuk kuliahnya juga jamnya bisa bentrok, dan teman-teman juga enggak tahu beban kuliah yang di atasnya itu seperti apa, karena mata kuliah di semester atasnya itu biasanya itu lanjutan dari mata kuliah yang ada di semester bawahnya. Jadi harus ambil dasarnya dulu, baru bisa lanjut ke atasnya. Nek tiba-tiba langsung ambil di atasnya tanpa ada bawahnya, kebanyakan itu nilainya enggak lulus semua, karena enggak tahu paham dasarnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau semester 2 ambil paket semester 2 saja gitu ya. Amannya seperti itu. Semua jadwal itu sudah kita antisipasi bentrok baik antar mata kuliah dalam satu kelas itu dari sisi mahasiswa maupun dari sisi dosennya. Jadi
insya Allah sudah nggak akan ada yang bentrok-bentrok lagi gitu ya, kecuali human error ya, kami lelah atau apa ngeceknya seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman ketika buka portal mau KRS-an, yaitu ambil paket semester 2 itu, nah di situ udah tinggal pilih aja mata kuliahnya. Kelasnya ya kelas A, kalau semester 1 ini kelas A gitu. Seperti itu ya, Mas Ikhtiar ya. Baik, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Untuk Boleh. setiap mata kuliah kan per orangnya beda. Apa namanya? Satu mata kuliah batas orangnya tuh ini kan beda setiap siswanya. Bisa nggak, Bu, kalau misalkan satu mata kuliah itu si mahasiswanya ada 50 atau lebih, atau apa cuman maksimal 40 orang, Bu? Satu kelas itu jatahnya 40 mahasiswa, itu rasio normalnya. Kalau 50 ya nanti akan se-crowded apa gitu kan ya, bayangannya. Nah kan, satu kelas itu normalnya itu adalah 40 mahasiswa gitu ya. Makanya kenapa tadi kok kita baginya 20-20 gitu ya. Baginya 20-20 itu karena kita membagi satu kelas itu hanya ada 40 mahasiswa. Ada sisanya, sebenarnya kuotanya itu kan sampai 50 ya. Tapi yang 10 ini kan untuk antisipasi ada mahasiswa tingkat atasnya, semester atasnya yang akan mengulang atau ngambil mata kuliah semester di bawahnya. Jadi ada slot untuk angkatan atas juga mengulang gitu ya. Tapi kalau yang paket semester 2, jatahnya untuk semester 2 itu satu kelasnya yang 40 itu tadi gitu. Nggak bisa lebih, nggak boleh karena nggak ada. Ruangannya nggak ada, kursinya nggak ada, nggak cukup lah. Dan memang ruangan itu hanya didesain standarnya, normal kenyamanannya itu 40 mahasiswa dalam satu ruangan. Itu kalau normal nggak pandemi loh ya dulu lah. Tapi sekarang karena harus menjaga jarak, itu kan tadi yang diperbolehkan 50% ya dari kuota dalam kelas tersebut, maka hanya kita isi 20 orang saja yang ada di dalamnya nanti. Gitu, Mas. Misalkan ada kakak kelas berarti 50 ya, Bu ya? Sekitar 50-an itu. Iya, 50-an, tapi kan yang kakak kelas saat ini kalau mau mengulang ikut yang online semua. Oh, ya, baik. Ya, jadi tetap jatah di semesternya itu yang nanti offline. Kakak tingkat nggak ada yang ikut offline itu enggak, karena yang kita datangkan itu hanya angkatan 20 dan 21 aja. Dua angkatan itu yang full blended-nya seperti itu. Baik, Monggo Bu, Bu Nur ada tambahan? Ya, nambahin saja. Jadi begini Mas Itia, jadi dari aturan Kementerian Dikti seperti itu bahwa maksimal standar kelas itu adalah 1:40. Jadi kalau melebihi itu artinya kita akan kena evaluasi sih sebenarnya. Jadi kalau nanti sehingga dalam satu kelas itu memang kita maksimalkan itu adalah 40. Seumpama pun ada tambahan itu tidak sampai 50, 45 atau sampai 50 itu sangat-sangat kita hindari seperti itu, sehingga kita memang plotkan dalam satu kelas itu adalah 40 gitu. Gitu Mas. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Artinya begini saja, kalau memang kalian tadi Mas Itia kan menanyakan kelas gitu ya, sebenarnya kalau kalian ingin pindah kelas itu masih diperbolehkan. Biasanya itu maksimal saat kalian ingin pindah kelas, umpama tadinya kelas A ingin pindah kelas B itu boleh. Maksimal itu minggu kedua atau minggu ketiga. Syaratnya adalah kalian harus lapor ke dosen pengampu kelas asal, seumpama kelas A seperti itu, ingin pindahnya ke kelas B. Kalau memang itu dosennya sama, tetap lapor ke dosennya tersebut bahwa akan pindah ke kelas B seperti itu. Atau kalau lintas dosen atau ke kelas dosen lain, otomatis kalian harus menanyakan dulu ke dosen yang akan dituju, bisa tidak kalian masuk di kelas tersebut. Karena hubungannya adalah dengan presensi yang ada di Simeru. Jika kalian pindah kelas tanpa diketahui seperti itu, maka presensinya akan tetap di kelas asal, dan kalau kalian tidak masuk di kelas tersebut akan dianggap tidak masuk seperti itu. Maksimal itu adalah dikasih
batas waktu itu kalau tidak salah minggu kedua. Begitu. Begitu untuk semuanya. Terima kasih. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan Ibu dari kolom chat. Dari Mas Andri. Assalamualaikum, permisi Ibu. Perkenalkan, saya Andri Pratama dari Angkatan 2021, Prodi Informatika. Izin bertanya, jika syarat kuliah luring seperti sertifikat vaksin dan surat izin orang tua tidak terpenuhi, lalu bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk Mas Andri, karena syarat utama untuk mengikuti perkuliahan luring adalah vaksin dan juga surat izin, maka kedua-duanya harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka Mas Andri atau mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti perkuliahan secara offline. Artinya dia akan dimasukkan ke kelas yang online. Begitu. Gitu, Mas Andri. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Daris. Kayaknya Mbak Nila ke belakang. Izin bertanya untuk pengurutan kelas online dan offline berdasar urutan NIM sampai 20. Saya untuk urutan NIM 1 dan itu bagaimana ya? Terima kasih. Maksudnya begini, seumpama kelas tersebut kelas A, biasanya itu kelas A itu dimulai dari urutan NIM 1 001 sampai 040 seperti itu ya. Nah, kalau yang offline itu berarti NIM 1 sampai 20. Berarti dia akan offline dengan syarat utamanya sudah terpenuhi, nggih. Sehingga nanti syarat NIM 21 sampai 40 itu dia online. Terus biasanya kelas B itu dimulainya adalah NIM 041 seperti itu, 41 sampai berarti tambah 40 itu adalah 80 ya. Berarti nanti 41 sampai 60 kalau tidak salah. Benar nggak Bu Ika? 60 begitu berarti dia yang yang offline. Yang 61 sampai 80 berarti dia online seperti itu. Itu Mas Daris Hafiz. Jadi pengurutannya seperti itu. NIM urutan pertama sampai 20. Kalau di dalamnya NIM 19 nggak ada Bu, ya sudah tidak apa-apa. Yang pasti 1 sampai 20 begitu. Dengan syarat utama sudah terpenuhi. Mas Daris, oke, ada lagi? Mana lagi ya? Oke, lupa Mas Hafid. Oh, Hafid Daris. Hafid Daris sudah ya? Sudah terjawab belum Mas Hafid Daris? Iya, sudah, Bu. Oke. Untuk perkuliahan, oh ini dari Arfan, siapa nih? Arvin ya? Arvin Hakim. Arvin Hakim. Aduh, saya larinya terlalu cepat. Sebentar. Arvin Hakim, izin bertanya untuk masa perkuliahan pertama itu kan 14 Maret. Dan terbentur sama puasa. Ayo tetap kuliah lah, Mas. Ya, Mas Arvin. Jadi, ya puasa tetap aja puasa, tapi kuliah ya tetap kuliah, kan begitu. Kecuali kalau memang sudah libur, baru kalian boleh libur. Baik yang online maupun offline, kalau memang kalian, misal kalian kenanya di kelas offline gitu ya, tetap aja kuliah datang ke sini. Begitu Mas Arvin. Ya, tetap kuliah ya. Puasa bukan menjadi masalah kan? Oke, paham ya Mas Arvin? Terus Mas Indra, apa itu Mas Indra? Angkatan 21 yang offline dan online apakah akan diumumkan? Ya, kami usahakan nanti diumumkan ya Bu Ika ya. Jadi saya sudah bilang selesai, Bu. Iya, saya sudah bilang ke Mas Didi itu tetap akan diumumkan ke kalian. Lewat mana Bu? Macam-macam. Bisa di IG, bisa di web dan sebagainya gitu ya.
Oke, apa lagi nih? Mas Indra, paham ya? Nanti tetap akan kita share. Paham, Bu. Oke, terus Mbak Aulia, apa ini? Formulir izin orang tua, Heeh. isi alamat di DIY. Bagaimana dengan mahasiswa di luar DIY yang sementara ini belum bisa ke sana? Apakah dikosongkan atau bagaimana? Oh, yang pasti saya belum membuka surat apa draft surat izin dari orang tua tersebut. Kalau ntar dulu Mbak Nila bisa cek nggak untuk surat izin itu apakah berbeda ya antara yang asli Jogja sama enggak? Harusnya sama ya. Pengisian alamat di DIY maksudnya yang luar daerah tetapi belum punya kos di sini gitu ya? Oh ya, oke oke. Eh mungkin sementara tidak masalah. Yang perlu ditekankan adalah orang tua boleh atau tidak sih seperti itu. Atau ditulis aja dulu apa namanya kalau ada teman atau orang apa saudara yang ada di sini tidak apa-apa. Gitu, dikosongkan aja nggak apa-apa. Gitu Mas Auliananda. Terus apa lagi Mbak Nila? Muhammad Ainal, Ainal. Izin bertanya Ibu, untuk mengikuti KRS yang sudah dipaket, itu apa ada persyaratannya? Syarat untuk KRS. Bayar aja ya Bu Ika. Bayar dan bimbingan dengan desain lalu. Ya, bayar dan bimbingan. Syaratnya itu sih. Ya, syarat untuk KRS pastinya adalah kalian sudah bimbingan. Terus kalian juga sudah bukti bayar. Karena kalau kalian sudah ada bukti bayar atau sudah bayar, maka portal kalian akan diaktifkan. Gitu. Oke. Paham Mas Muhammad Ain siapa ya? Ada lagi pertanyaan Indra. Ini katanya ternyata sangat antusias. Dari Mas Indra lagi. Lagi Kenapa nggak nanya langsung ya? Mungkin Kalian lebih enak nulis kali ya. UTS UAS? UTS dan UAS. Itu mahasiswa offline atau online ya, Bu? Ya, untuk UTS dan UAS yang pasti dari UNIF maupun dari fakultas itu kombinasi antara offline dan online. Nanti proses pembagiannya kita lihat nanti ya. Untuk offline dan online akan seperti apa. Gitu. Karena memang dalam 14 kali pertemuan artinya semua mahasiswa itu sudah merasakan offline dan online. Begitu. Jadi siap-siap saja. Karena memang posisinya kalian memang di Jogja harusnya gitu ya. Bagi yang offline. Itu Mas Indra, paham? Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Nanya lagi nggak, Mas Indra? Jangan nulis lagi maksudnya. Kalau enggak nih, kita beralih ke Mas Surtanusa Kurnia Adi. Assalamualaikum, Bu. Saya mau bertanya untuk pendaftaran praktikum berdasarkan timeline itu dari tanggal 14 Februari sampai 5 Maret. Tapi sampai sekarang saya belum bisa mendaftar melalui Reklab. Apakah baru bisa mendaftar setelah membayar uang kuliah tahap 1? Iya, monggo Pak Adi dijawab Pak Adi. Pak Adi. Ya, untuk pendaftaran praktikum ini ya, kemarin ada kendala, jadi datanya harus kami backup dulu. Jadi mungkin nanti mundur tanggal berapa kemarin ya? 14 ya harusnya ya. Itu 17 ya, mungkin selambat-lambatnya tanggal 20 sudah bisa untuk mendaftar ya. Kan waktunya ada 14 sampai 5 Maret ya untuk mendaftar. Ya, paling seperti itu ya, Mbak Nila. Seperti apa, Pak? Karena kemarin ada sedikit kendala, jadi kami perlu membackup datanya dulu. Jadi nanti silakan bisa ditunggu mungkin selambat-lambatnya tanggal 20 Februari ya. Nanti sudah bisa mendaftar praktikumnya. Nanti mungkin akan kami umumkan juga di Instagram ya.
Ya, atau web begitu. ya, web brief. Nanti akan kami update informasinya Ya, di website, ditunggu saja. ya. Ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi Bu, masih ada 1, 2, 3, 4, dan 1 di pertanyaan melalui YouTube. Yang Oke, dari yang YouTube dulu dah. YouTube dari Desi Yusma. Apakah bisa Bu yang seharusnya ikut kelas offline sebelum UTS, ikut di kelas offline setelah UTS? Pembagiannya maksudnya gitu ya. Eh, Gimana Bu Ika? Saya takutnya nanti kalau sudah ditentukan begitu, yang di belakang itu bludak, istilahnya seperti itu. Karena pembagian kelas offline dan online itu sudah dilihat terkait kapasitasnya, seperti itu. Gitu ya Bu Ika ya? Iya, Bu. Gitu Mbak. Jadi kalau misal seharusnya UTS-nya itu offline tapi dia tidak bisa offline, Mm. itu bagaimana? Kalau Apakah boleh ikut offline setelah UTS atau bukan Bu? eh akunya nanti mundur semua itu. Jadi kalau diusahakan kalau memang sudah jadwalnya itu adalah offline seperti itu ya diwajibkan offline di jadwal tersebut. Kalau memang akan mundur setelah UTS seperti itu, yaitu tadi kita takutnya apa namanya jatah untuk mereka-mereka offline setelah UTS itu akan terkurangi karena jatahnya itu maksimal cuma 20 itu tadi gitu. Kecuali apa namanya sudah ada janjian dengan yang lain untuk berganti atau gantian gitu nggak apa-apa. Dan itu nanti kesulitannya adalah di proses filteringnya fakultas, kasihan fakultas nanti kayak gitu. Atau bagaimana Bu Ika enaknya Bu Ika? Iya seperti itu sih Bu, karena itu apa memang repotnya, Iya. repotnya itu tuh Mm-mm. banyak banget ketika Iya, apa ada blended seperti ini gitu ya. Itu kan iya, repotnya akan banyak, apalagi student body kita banyak, pasti betul, masalahnya lebih betul, banyak. Ya, kayak betul. gitu. Jadi Iya, kenapa tadi ditekankan ada aturan nek offline ya offline aja, nek online ya online aja, harus tegas. Itu nek nggak kayak gitu nanti yang repot prodi, terus akhirnya ketika di belakang itu nanti ada masalah, mau melusuri itu seperti apa, depannya dulu itu kayak apa, nah itu akan repot lagi gitu ya. Akibatnya nanti bisa jadi pekerjaan yang lain akan menjadi terbengkalai hanya ngurusi satu itu saja seperti itu. Jadi mohon dipastikan saja kalau memang tidak boleh, ya udah nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Kita juga nggak memaksa, cuman kan memang dianjurkan untuk offline kan ya, karena banyak mahasiswa juga minta kenapa bayar mahal kok nggak menikmati fasilitasnya. Ya udah sekarang kan udah kita uh, kasih kan ya, kita turuti offline, oke kita offline, cuman harus tegas nih nek udah kita kasih offline ya mahasiswa harus mau ikut aturannya seperti itu tadi, harus upload sertifikat vaksin, harus upload surat pernyataan apa izin dari orang tua. Kalau memang tidak diizinkan dari awal ya upload aja surat tidak diizinkan itu, karena di situ nanti akan kedeteksi dari awal kalau mahasiswa ini itu akan ikutnya kelas online terus gitu ya, karena belum ada persyaratannya yang terpenuhi. Nah, seperti itu. Itu akan jauh lebih memudahkan kami di bagian administratifnya gitu ya, daripada kok terus tiba-tiba berubah di tengah jalan gitu ya. Karena kan kita juga menyangkut ke kuota kelas juga ya. Nah, diperbolehkannya hanya 20 kok terus kita isi lebih dari situ, itu nanti kita akan kena teguran oleh Satgas COVID gitu ya. Bukan hanya Satgas COVID-nya UAD saja, kita tiap bulan itu dikunjungi dari Dinas Kesehatan juga. Jadi kalau suatu saat itu kok tiba-tiba kita ketahuan melanggar, ya udah malah nanti kita kena
penalti, nggak boleh melaksanakan offline lagi ya. Terus yang rugi siapa? Udah pada datang ke Jogja, ternyata nggak boleh offline gitu kan, nanti dikira prodinya yang pelinpan lah, apalah, dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu, kita tegaskan saja mulai dari awal yang memang diizinkan dan sudah vaksin lengkap, datanglah ke Jogja gitu ya. Kuliahlah di sini, kita sudah memberikan fasilitas, kita memberikan apa ibaratnya aturan-aturan yang sudah mengakomodir ke semuanya itu gitu ya. Jadi ya harapannya kita semua bisa mentaati aturan itulah ya. Terus bukan seenaknya sendiri gitu, enggak gitu. Aturan dibuat itu kan untuk ditaati ya gitu. Seperti itu saja sih, Bu. Oke. Baik, kita sampai jam berapa Mbak Nila? Sebagian sudah saya seperti Marsal sudah saya jawab. Jadi Marsal kalau mau PP Klaten Solo Jogja gitu ya dengan KRL, pastikan dulu kalau memang di KRL itu menggunakan ada syarat apa namanya tes jinus dan sebagainya, tidak masalah bagi saya seperti itu. Terus Mas Iya, Wanim sampai 2 pertanyaan lagi, Bu. kita cukupkan sampai jam 10.15 ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat WA saja. Bertanya gimana tidak bisa semester 2 ini. Apa ini tadi? Ini tadi sudah ya, Arijal. Firdaus Manji, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Selamat pagi, izin bertanya. Nama saya Pascasius Beling Bayi Putra, angkatan 2021, mengenai mata kuliah keislaman. Berhubung saya, mohon maaf, saya non-muslim, jadi itu bagaimana ya? Apa saya untuk itu kan kata dosen wali saya itu tetap ikut, tapi untuk nanti dalam perkuliahannya itu bagaimana ya? Ya, terima kasih. Oke, ya untuk Mas Putra atau Mas Pascalino, bagi yang non-Muslim seperti kakak-kakak tingkat juga ada yang non-Muslim itu tetap mengikuti perkuliahan seperti itu. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Pastinya tidak seketat kami yang Muslim gitu ya. Pasti ada variabel-variabel tertentu yang itu akan sedikit diturunkan mungkin levelingnya seperti itu untuk proses perkuliahannya. Begitu Mas Pascalino. Jadi tetap ikut gitu ya. Ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, apalagi nih Mbak Nila? Satu lagi deh ya, yang komuter tadi sudah 1-20, sebelum tapi masih tidak bisa berarti mahasiswa tersebut full online untuk iya. Untuk Mas Arizal Firman, iya, seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa pada jadwalnya itu offline kok tidak bisa ya berarti kamu full online. Gitu saja karena nanti kesulitannya seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Ika. Gitu. Yuk, sudah ya. Untuk karantina, bukti berasanya, iya, nanti itu ditanyakan ke fakultas bentuknya Mbak Aulia ya untuk surat pernyataannya. Begitu saja Mbak Nila, saya cukupkan hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Nila. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika dan Ibu Nurrohmah yang sudah menyampaikan pengarahannya hari ini. Dan untuk teman-teman yang merasa pertanyaannya belum dijawab, nanti bisa lanjut ke WA ya. Terutama yang ada di akun YouTube. Atau mungkin yang di YouTube bisa gabung saja di Zoom. Baik, seperti itu ya teman-teman untuk pemaparan hari ini. Kita cukupkan untuk sesi pertama, untuk sesi angkatan 2021. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membawa pencerahan bagi teman-teman, biar tidak bingung lagi gimana mau kuliahnya, gimana mau kerjanya, syarat apa aja yang perlu teman-teman kumpulkan ya. Kalau masih ingin bertanya-tanya, bisa lanjut ke WA saja. Baik, terima kasih untuk teman-teman angkatan 2021 yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai nanti ketemu di Jogja.
dan mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin. Terima kasih. Kami tutup untuk sesi ini. Kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.